Uh, yeah. Uh. Nih, pakai ini nih, mantep ya hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar rumput Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang tak habis-habisnya selalu membahas mengenai dunia perkicauan, terutama murai batu. Ya teman-teman, terima kasih ya yang sampai saat hari ini masih bergabung, dan yang baru bergabung juga terima kasih. Tetap dukung terus Yoga Channel. Ya, untuk kali ini ada pembahasan pertanyaan ya. Jadi ada teman-teman kicau, ada satu pertanyaan mengenai permasalahan burungnya. Om bahas murai pastol yang ketika melihat lawan dia turun sayap dan ngembangin bulu. Nah, jadi murai pastol yang melihat murai turunin sayap ngembangin bulu. Nah, tolong bahas yang seperti itu, kenapa? Ya. Jadi sebelum kita masuk ke kenapa, kita lihat latar belakangnya dulu ya teman-teman. Saya gitu. Jadi saya senangnya ketika saya belajar dan teman-teman juga belajar. Jadi kan ini pertanyaannya, kenapa murai pastol itu ngembangin sayap ketika ngelihat turunin sayap ketika ngelihat lawan dan dia ngembangin bulu gitu ya. Nah, sebelum kita membahas masuk, tentunya kita harus tahu dulu ini kenapa gitu loh. Sebelum masuk, nah kenapa di sini? Pas kita pengen gantang teman-teman ya, jadi kita harus tahu sejarahnya dulu, latar belakangnya dulu. Jadi usia pastol, misalnya ya 6 bulan sampai 10 bulan sampai 9 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan, 10 bulan lah. Perdana gantang. Ini kasusnya ceritanya perdana gantang, ngembangin bulu dan juga turunin sayap. Nah, namanya burung perdana gantang, tentu pasti dia kaget ya, kaget teman-teman. Jadi namanya pastol pasti dia kaget. Misalnya nih, tahu-tahu langsung di lapangan gitu kan, banyak burung-burung tempur lombaan gitu ya, yang suaranya mungkin udah di atas dia ya, tapi udah enak bukaannya karena udah sering mungkin ya. Nah, ini perdana gantang nih, perdana gantang dan akhirnya ngembangin bulu, turunin sayap. Nah, itu kan berarti kan masalah, ada sesuatu masalah yang dihadapi murai tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya akan bahas mengenai dari sisi psikologisnya. Jadi gini teman-teman, burung bisa ngembangin bulu dan juga sayapnya turun. Yang pertama itu dia bisa teman-teman cek pola nutrisinya masih kurang, kebutuhan jangkriknya masih kurang. Bisa teman-teman cek pola nutrisinya, misalkan dari jangkriknya, misalnya yang biasanya 3 sampai 10 bahkan 10 ke bawah gitu ya, itu bisa dicek. Bisa kemungkinan karena kurang nutrisi sehingga bisa ngembang seperti itu. Kenapa saya bilang bisa kurang nutrisi? Karena seharusnya burung pastol itu membutuhkan nutrisi itu yang gede, makanya yang banyak, karena masa pertumbuhan teman-teman. Karena masa pertumbuhan, untuk dapat birahi saja dia belum dapat gitu loh. Untuk birahi saja dia mungkin belum ada, kadang-kadang naik kadang-kadang turun. Nah, bisa birahinya dapat itu dari mana? Ya dari nutrisi. Kalau dia nutrisinya tercukupi, mungkin dia akan bunyi cetak gitu ya. Ketika itu sudah tercukupi, barulah kita bisa bawa gantang dan akhirnya mungkin bisa jalan gitu loh. Mungkin bisa jalan gitu. Karena apa? Kebutuhan nutrisinya sudah tercukupi. Kalau jangkriknya sedikit, di bawah 10, teman-teman ngasihnya di bawah 10, saya sudah pasti bilang, ketika jangkriknya sedikit,
kalau perdana gantang kemungkinan besar ya yang dialami seperti itu, ngembangin sayap, bulunya ngembang, sayapnya turun karena porsi jangkriknya itu sedikit. Coba teman-teman bisa cek, yang pertama itu porsi jangkriknya sedikit, nutrisinya kurang, makanya ketika di perdana gantang dia seperti itu ya teman-teman ya. Karena saking belum mapannya perdana gantang, bingung, cemas, jangkriknya sedikit, dan akhirnya digantang. Kan burung gantang itu kan harusnya siap, dia kenyang, siap, fit. Kalau dia kelaparan, belum siap, hariannya aja belum siap, belum bunyi cetrek-cetrek, dan akhirnya digantang dengan jangkrik yang sedikit, otomatis di gantangan itu dia ngerasa cemas, takut, bingung, seperti itu teman-teman. Jadi murai itu tidak ada powernya, tidak ada tenaganya. Bagaimana dia bisa mau bersuara kalau tenaganya aja hariannya tidak tercukupi gitu loh. Itu yang pertama teman-teman. Itu yang pertama. Jadi jangkrik ya, lihat kebutuhan nutrisinya ya, mungkin sedikit. Nah coba yang kedua. Yang kedua ini permasalahannya kalau misalkan ada burung yang bisa ngembangin bulu dan juga sayapnya turun saat pertama kali lihat murai ketika digantangan, biasanya dari turunan genetik. Karena apa? Kamu bisa kenapa gen gitu loh? Kalau gen itu sebenarnya ini menurut versi saya ya. Kalau teman-teman punya versi lain itu nggak apa-apa, karena ya ini versi saya, teman-teman nyimak aja gitu ya. Ini pendapat saya, teman-teman juga boleh berargumen yang lain. Kita di sini bebas berpendapat karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing dan punya pengalamannya masing-masing ya. Jadi saya menghargai gitu ya. Ini pendapat saya yang kedua karena apa? Genetik. Ketika burung perdana gantang ngembangin bulu dan juga sayap, ketika lihat murai lain pertama kali itu biasanya berhubungan dengan mental, genetik. Nah, ada yang mentalnya bagus ketika perdana gantang, ada yang jelek, ada yang bukan jelek maksudnya ya, belum terbentuk gitu. Dan akhirnya ya itulah gen. Makanya saya pernah bilang ke teman-teman yang lain bahwa semua itu tergantung dari pola rawatan kita. Untuk menjadikan bagus itu sebenarnya semua tergantung dari pola rawatan kita. Tapi ingat bahwa genetik itu modal utama. Genetik itu modal utama, gen dari lahir itu ya. Turunan itu genetik itu modal utamanya. Kalau itu udah ada, otomatis kita tinggal ngolahnya tuh. Nah, berapa persen? Kalau menurut saya itu 60% genetik. Sisanya 40% itu kita olah. Gitu loh. Mau burung ini faktornya tinggi, genetiknya tinggi, faktornya tinggi, kalau toh kita ngerawatnya jelek, pasti akan jelek. Tapi dasar faktornya itu ada. Dasar faktornya itu ada. Makanya kalau kita nggak bisa ngerawat, faktornya itu mungkin hilang. Sebenarnya bukan hilang, nggak bisa ke teman-teman temuin. Nah itu masalahnya kan. Kalau kalau burung yang genetiknya faktornya nggak ada, otomatis nih nggak ada faktornya, otomatis kan ketika kita ngerawat di pastol, nah ketika digantang sayapnya turun, terusnya badannya ngembang, berarti kan dari gen awalnya memang kurang gitu loh, mental faktornya itu memang kurang gitu loh, gitu teman-teman. Jadi menurut saya ya gen itu sangat penting. Memang pola perawatan itu juga penting gitu lah. Menyeimbangkan lah. Gen itu 60%, pola rawatannya itu 40%. Itu versi saya gitu loh. Kalau kita tidak bisa ngerawat, paling nggak kalau burung dari faktor ini gennya ada faktor, otomatis itu akan ngalir terus tuh ke anakannya gitu loh. Makanya pilih trotol yang faktor-faktor. Lihat dari gennya aja. Gimana caranya biar bisa dapat trotolan yang bagus, sudah saya jelaskan gitu ya, gitu teman-teman. Jadi yang kedua itu menurut saya dari genetiknya, mentalnya itu kalau udah berani ya pasti dia berani. Kalau misalkan indukan awalnya itu biasa-biasa aja, indukan kampung biasa gitu ya,
dia mungkin ya seperti itu tadi, mentalnya belum dapet, dan akhirnya sayapnya turun, badannya ngembang seperti itu teman-teman. Itu yang kedua. Nah, teman-teman bisa cek ya, ketika murai teman-teman perdana gantang pastol, ketika digantang, kalau perdana gantang pastol digantang itu udah sempet ngelawan, berani, kenceng, pertamanya diem, toto kenceng, jeder, nabrak, terus ya sujud tapi nggak ada suaranya, itu mentalnya udah saya acungin. Seperti Ares awalnya seperti itu teman-teman. Colin juga seperti itu gitu. Colin meskipun kepalanya bulat tapi mentalnya berani, karena udah saya bentuk dari awal, memang saya gantang pastolnya. Yang namanya gen itu penting. Gen itu membawa bekal 60%, sisanya pola rawatan. Terah kampung memang ada yang bagus. Sebenarnya dari faktornya, kalau saya bisa prediksi ini terah kampung memang, tapi saya lihat gaya faktornya itu udah kelihatan dari indukannya. Itu sebenarnya burung bagus, cuman yang punya mungkin nggak tahu gitu ya, gitu teman-teman. Jadi banyak kasus yang setiap saya datengin ke farmnya, burungnya bagus tapi dia nggak sadar bahwa mental faktornya itu sebenarnya ada gitu loh, gitu teman-teman ya. Jadi tidak melulu yang burung mahal itu faktornya bagus, burung murah juga sebenarnya ada yang faktornya bagus kalau kita sadari gitu ya, kalau teman-teman paham gitu ya. Jadi dua faktor itu yang mempengaruhi menurut versi saya ketika perdana ganteng pastol itu dia ngembangin bulu dan juga turunin sayap. Yang pertama tadi dari pola jangkrik, nutrisinya kurang. Yang kedua dari pola genetik, gennya. Kalau gennya bagus dia akan bisa mungkin beda gitu, beda urusan. Tapi kalau misalkan gennya biasa aja, nggak ada faktornya, ya mungkin tema yang hari ini yang teman-teman alami mungkin seperti itu ya. Jadi saran saya ketika teman-teman murainya seperti itu, kalau saya ya mungkin coba cek dulu nutrisinya kurang apa enggak teman-temannya. Yang terutama yang tanya, saya lupa namanya siapa yang nanya, terutama yang nanya nih ya, cek dulu nutrisinya kurang apa enggak, jangkriknya ceknya berapa hariannya gitu ya. Kalau misalkan di bawah 10 naikin 15, 20, 20, 10 aja langsung tembak 20, 10 hariannya. Tunggu dalam 1 minggu. Ketika misalkan hari ini sayapnya turun, pertama kali ngeliat sayapnya turun, terusnya bulunya ngembang, tunggu 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi dengan settingan jangkriknya 20, 10 selama 2 minggu. Kalau mau lebih enak selama 2 minggu. Selama 2 minggu seperti itu, jangan dimandiin, H-3 mandiin, baru gantang. Gitu ya. Cek apakah dia ngembangin bulu lagi atau tidak. Ini feeling saya nggak akan gitu lagi. Gitu teman-teman ya. Terutama ini buat yang nanya ya, saya lupa yang nanya siapa gitu ya. Pokoknya coba cek seperti itu, jangkriknya dinaikin selama 2 minggu, baru gantang lagi. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Itu evaluasinya ya buat teman-teman ya. Jadi naikin jangkriknya aja. Kalau kita mungkin ternyata memang gennya kurang, naikin jangkriknya. Siapa tahu itu meningkatkan birahinya. Gitu ya teman-teman. Pantau terus, simak terus settingan perawatan murai bersama Yoga Channel. Salam matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.